Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang masalah yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, banyak masalah yang terkait kekerasan seksual. Maka kita memilih halaman ini agar kekerasan seksual akan mengurang. Jadi judul produk kita adalah menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Jadi saya buat ini dengan kelompok, yaitu teman saya bernama Brandon, saya, Jasa, dan Raffi. Tahukah kamu terdapat sebanyak 1.116 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588, di mana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, dan melecehkan. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, oleh Kemendikbud tahun 2023. Jadi ini adalah latar belakang kami, ya, itu terkait 3 kasus. Jadi sumber satu, seorang ayah tega memperkosakan anaknya yang masih di bawah umur. Yang kedua, kasus kekerasan pada anak di Padang, Sumatera Barat sepanjang 2021 didominasi kasus kekerasan seksual. Hal itu disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana di Kota Padang. Yang terakhir, sebanyak 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditemukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat sebagai PPPA. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang Januari sampai Februari 2020 ini. Ini adalah analisis sebab akibat kami. Jadi sebabnya adalah mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kurangnya pengawasan dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat, dan lemahnya pengalaman nilai kemanusiaan dan nilai budaya, yaitu pemimpin Tungku Tinggo Sajarangan. Jadi akibatnya adalah stres yang dialami pada korban, mengalami trauma yang berat atau mendalam, melakukan hal yang melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita membuat pertanyaan yang kami akan jawab di hipotesis. Jadi pertanyaan fokus proyek kami adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dan norma budaya yang berlaku di Sumatera Barat dapat mengurangi kasus kekerasan seksual, dan jawaban sementara kami yang disebut hipotesis adalah jika masyarakat Sumatera Barat menerapkan nilai kemanusiaan dan nilai budaya dalam bentuk peran pemangku adat Tungku Tinggo Sajarangan, maka masalah kekerasan seksual akan berkurang. Jadi solusi kami adalah nilai kemanusiaan dapat mengatasi masalah kekerasan seksual karena dengan memiliki nilai, masyarakat dapat saling menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintian. Ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Yang pertama adalah pembentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga untuk koordinasi dan kerjasama, penghargaan serta pembinaan pengawasan dan pelaporan. Yang terakhir adalah pemerintah negara sudah memberikan dampingan motivasi keadilan hukum dan menghilangkan rasa trauma dari korban. Jadi, produk yang kami buat adalah kampanye mengenai pentingnya nilai kemanusiaan dan nilai budaya untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual dalam sebuah cerita pendek yang berintegrasi dengan English. Jadi, kami membuat komik yaitu tentang seorang anak perempuan yang bernama Zila. Dia adalah anak yang tinggal di desa, dan suatu hari anak laki-laki yang bernama Nick melakukan kekerasan pada Zila. Lalu, jika kalian mau membaca ceritanya lebih lanjut, saya sudah ada pin di kolom komentar untuk kalian membaca. Jadi, menjawab pertanyaan fokus proyek dan big question kami. Jadi, nilai kemanusiaan dan nilai budaya penting untuk diaplikasikan dalam interaksi warga negara sehari-hari agar masyarakat dapat melakukan orang lain secara manusiawi dan sesuai martabatnya, sehingga lingkungan yang aman dan bebas dari kasus pelecehan seksual dapat diwujudkan. Jadi, ini adalah daftar pustaka dari sumber yang kita pakai. Jadi, apakah ada pertanyaan atau komentar? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!